Anda kembali menyaksikan Nusantara Siang. Pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah hingga akhir Mei senilai Rp6.418,15 triliun. Realisasi ini naik yaitu dari Rp1.159,58 triliun dibandingkan posisi Mei 2020 yang mencapai Rp5.258,57 triliun. Tercatat, jumlah utang yang digantik ini melebihi rekomendasi rasio utang dari International Debt Relief atau IDR dan juga IMF. Lalu bagaimana cara pemerintah untuk membayarkan utang negara tersebut? Selengkapnya akan kami hadirkan dalam Dialog Nusantara Siang. Dan pemirsa, saat ini sudah terhubung bersama kami Profesor Dr. Sri Adiningsih MSc, yaitu ekonom dan juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Halo, selamat siang Dr. Prof. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, kabar baik, sehat, udara cerah di Jogja. Alhamdulillah, baik Prof. Kita langsung saja berbincang ini terkait dengan hal ini. Tentunya sebelum kita berbicara mengenai lebih jauh juga, sebenarnya utang Indonesia ini terdiri dari apa saja selama ini Prof? Mungkin bisa dijabarkan. Utang Indonesia itu kalau zaman dulu ya, Orde Baru yang banyak itu utang pinjaman ya, antar negara ya, bilateral ataupun multilateral. Tapi sejak zaman reformasi itu kemudian karena juga dimungkinkan kita menerbitkan surat berharga negara, utang itu lebih banyak sekarang ini adalah bentuknya melalui pasar keuangan ya, yaitu baik itu surat berharga negara, itu baik surat utang ataupun itu syariah, jangka pendek, menengah, panjang, sehingga agak sudah berbeda dibandingkan dengan zaman dulu. Sehingga sekarang ini memang utang itu kemudian kita lihat pemerintah juga aktif, kadang tiap minggu, 2 minggu itu juga pergi ke pasar untuk menawarkan surat berharga negara dengan berbagai ragamnya, baik domestik ataupun kadang internasional, untuk agar bisa mendapatkan pinjaman dari pasar keuangan. Baik, ini Prof, jika dibandingkan dengan seperti yang Prof sampaikan, dibandingkan dengan zaman terdahulu seperti itu. Nah, kenapa makin hari utang Indonesia ini kian menumpuk seperti itu? Sebenarnya kalau kita lihat nilainya itu terus meningkat karena APBN kita itu sejak dulu selalu defisit. Artinya kan nilai utang itu terus meningkat ya. Tapi tentu saja seperti halnya pada waktu kita mahasiswa dulu ya, itu ataupun kerja awal itu juga utang ya. Biasanya ya, atau perusahaan kecil utang ya. Kemudian yang kecil tapi semakin gede semakin besar, utangnya makin besar, sehingga tentu saja kalau kasus Indonesia itu karena APBN kita selalu defisit, sehingga memang utangnya nilainya terus meningkat. Tapi kemudian kan yang penting bukan nilai utang sendiri, tapi bahwa ekonomi kita juga semakin besar, sehingga kemampuan bayar kita juga membaik, meskipun tentu saja akhir-akhir ini perlu dicermati karena pandemi itu defisit APBN yang biasanya terjaga di maksimum 3% itu kan sekarang meningkat. Nah, ini yang memang perlu dicermati. Baik, jika dibarengi dengan kemampuan Indonesia juga khususnya dalam beberapa sektor juga terus meningkat. Nah, akan tetapi apakah hutang ini terus misalnya masih terus berlangsung seperti itu? Dan apakah ini memang adalah salah satu langkah yang tepat dan untuk selalu meminjam untuk Indonesia sendiri seperti itu? Pada saat sekarang ini, Mas Adi, kita tentunya juga tahu kita menghadapi pandemi. Situasinya darurat, dan itu makanya juga ada Perpu yang akhirnya menjadi undang-undang tahun lalu, di mana defisit APBN diberi kelonggaran. Kalau dulu maksimum 3%, sekarang tidak ada batasannya sampai tahun 2023 ya, seingat saya, karena memang situasinya darurat. Tapi yang penting tentu saja bahwa kalau kita berhutang dalam situasi darurat ini,
benar-benar memang digunakan, dimanfaatkan untuk mengatasi kedaruratan yang kita hadapi, yaitu pandemi ya, dan juga tentunya net untuk social safety net ya, karena memang diperlukan sekali masyarakat yang kesulitan tidak bisa mendapatkan penghasilan, termasuk juga membantu dunia usaha UMKM ya, termasuk juga membantu siswa mahasiswa ataupun pendidikan agar supaya bisa tetap berfungsi ya, dan itu kan semuanya memang perlu dana, dan oleh karena itulah dalam situasi darurat ini memang bisa dipahami hal itu diperlukan, tapi kan yang penting adalah dijaga jangan sampai, karena kan dana yang digunakan sebanyak juga yang dari hutang ya, tahun ini mungkin bisa sampai 1.000 triliun. Oleh karena itulah benar-benar dimanfaatkan secara maksimal, jangan sampai bocor, kemudian juga tepat sasaran, jangan dihamburkan, boros, dan digunakan untuk yang tidak diperlukan, karena memang situasinya darurat, tapi jangan sampai ada yang mengail di air keruh dalam situasi seperti ini, karena memang dalam situasi darurat dana itu ya lebih fleksibel, tidak kaku sekali, tapi kemudian yang sangat penting karena ini juga uang sebagian besar adalah juga dari dana utang untuk membiayai berbagai kedaruratan ini adalah dijaga dan juga diamanah, ini jangan sampai kemudian nanti banyak disalahgunakan. Baik, Prof, terkait kedaruratan tersebut, jadi juga nih dari Ibu Sri Mulyani ke Menteri Keuangan seperti itu berencana untuk menaikkan PPN ini. Dengan rencana menaikkan pajak di beberapa sektor khususnya. Apakah ini memang efektif untuk membantu pemasukan negara? Apalagi untuk melakukan perlahan-lahan dalam pelunasan hutang seperti itu? Ya, sebenarnya kalau kita cermati memang rasio penerimaan pajak kita ini kan cenderungannya sejak zaman. Baik, Prof. Ya, puluhan tahun ini turun ya, trennya menurun, sekarang di bawah 10%, dan oleh karena itulah memang perlu ada upaya agar supaya kita itu bisa membiayai berbagai katakanlah kebutuhan untuk bernegara dan berbangsa ya, agar bisa berjalan berlangsung baik, termasuk tentunya adalah agar supaya berbagai pengeluaran yang katakanlah termasuk utang ya, termasuk pengeluaran untuk safety net itu juga bisa dilakukan. Dan oleh karena itulah tentu saja menambah penerimaan negara penting, tapi juga mengurangi kebocoran, lebih hemat hanya pada yang strategis itu juga penting, karena kan ada dua sisi ya dari pengeluaran penerimaan ya, tapi dari sisi pengeluaran ini juga dijaga benar, jangan sampai pengeluaran itu bocor ataupun juga tidak prioritas, tidak penting. Nah ini juga dijaga, tapi memang dalam sisi lainnya dari penerimaan ini melihat tax ratio kita yang turun, sementara juga beban membayar utang juga lumayan meningkat ya, karena kan ada tambahan utang yang kira-kira sampai nanti pandemi selesai 2023 akan lumayan naik tajam, dan oleh karena itulah perlu upaya untuk menambah penerimaan negara, diantaranya tentunya adalah pajak ya. Kalau kita berbicara pajak, salah satu yang juga penting adalah bagaimana agar supaya orang yang tidak ataupun perusahaan yang tidak membayar pajak itu mereka ya juga membayar pajak ataupun juga melaksanakan kewajiban perpajakannya, ini salah satu hal ya. Tapi tentunya kemudian juga pemerintah nampaknya situasinya pada saat ini akan menaikkan berbagai atau melakukan penyesuaian berbagai perpajakan yang ada karena ingin menambah penerimaan negara, diantaranya adalah pajak untuk pribadi orang yang kaya, maksimum kan udah diturunkan dulu 35 menjadi 30, nampaknya rencananya akan dinaikkan menjadi 35%. Ya ini saya yakin pasti juga pro dan kon, tapi ini bisa diterima, paling tidak lebih mudah diterima, karena ya udahlah orang yang lebih kaya berbagi beban lah, membayar kewajiban untuk agar supaya pemerintah itu bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, termasuk tentunya juga membayar kewajibannya adalah salah satunya adalah
utang dan juga safety net, ya, karena kemudian dari orang kaya diambil pajak lebih banyak agar supaya juga bisa dibagikan kepada yang memerlukan karena kesulitan ataupun juga karena dalam situasi pandemi ini ya, yang kita tidak tahu kapan selesainya, itu juga bisa membantu sehingga sharing the burden dengan pemerintah, dengan masyarakat yang kaya lah ya, itu di antaranya yang saya kira juga menurut saya lebih mudah diterima ya, meskipun tentu saja juga ada yang tidak setuju. Baik. Ya tentunya menimbulkan pro dan kontra juga karena di satu sisi masyarakat masih menilai bahwa saat ini bukan saat yang tepat untuk menaikkan nilai PPN sendiri ya karena belum pulihnya ekonomi. Dan Prof, kita akan lanjutkan perbincangan kita dan kita akan jeda sejenak dan pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Dialog Nusantara Siang. Pemirsa, kita masih terhubung bersama Profesor Dr. Sri Adiningsi MSc, selaku ekonom dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Halo, selamat siang Prof. Masih mendengar suara saya? Ya, Adi. Baik. Prof, tentunya kita tadi membahas dengan adanya rencana menaikkan pajak di beberapa sektor tadi. Salah satunya seperti PPN, di mana usaha ini yang diharapkan membantu pemasukan negara ini dalam hal pelunasan hutang salah satunya. Nah, seperti yang Prof juga sampaikan tadi bahwa sebagian ada seperti orang kaya seperti itu bisa dikatakan atau para pengusaha bisa membantu dengan pajaknya yang sedikit ditinggikan seperti itu. Akan tetapi saat ini kita lihat bahwa ketaatan pajak itu masih sangat rendah juga, masih dikatakan seperti itu. Lalu tanggapan Anda seperti apa, Prof? Iya, saya kira begini Adi, memang ini selalu menjadi tantangan kita ya, dan bukan hanya di Indonesia, termasuk juga di banyak negara ya, karena siapa sih yang sedang membayar pajak kalau bisa tidak membayar gitu ya, dan kalau bisa ya membayar pajak itu nggak usah tinggi-tinggi gitu kan, karena itu kan beban bagi kita ya, bagi masyarakat dan juga dunia usaha, dan oleh karena itulah memang taat membayar pajak ini menjadi satu tantangan ya, termasuk di Indonesia ya, dan oleh karena itulah salah satu yang selalu dilakukan sebenarnya oleh Direktorat Jenderal Pajak itu juga mempermudah untuk NPWP dan juga untuk membayar pajak ya, tapi memang kan kita lihat sebenarnya jumlah pembayar pajak selalu sudah meningkat sih ya. Tahu saya mungkin sekarang sudah 10-20 juta lah ya. Tapi tentu saja kalau kita mengikutilah perkembangannya, Bu Sri Mulyani menyampaikan bahwa banyak perusahaan yang laporan pajaknya itu mereka mengatakan rugi sehingga tidak membayar pajak. Ya, tentu saja, tapi masih beroperasi terus sampai sekarang gitu ya, bahkan ekspansi. Nah, ini tentunya adalah tantangan ya bagi Direktorat Jenderal Pajak bagaimana agar supaya perusahaan ya ataupun juga orang yang kaya, kita lihatlah kalau rumahnya bagus, mobilnya banyak ya, kita bisa lihat bagaimana membayar pajak. Sebenarnya kan itu juga bisa dilihat, dan apakah membayar pajak. Saya ingat dulu kan pernah itu ya, zaman dulu ya, mungkin sekarang sudah membayar pajak di tempat-tempat mewah itu ternyata setelah disakroni ya waktu itu banyak yang belum punya NPWP ataupun tidak membayar pajak, dan oleh karena itulah memang itu menjadi tantangan yang kita hadapi ya, dan pemerintah hadapi tentu saja, terutama pembayar pajak di Indonesia kan mayoritas korporat ya, dan oleh karena itulah ya kita berharap bahwa korporasi bagaimana caranya pemerintah ya, Direktorat Jenderal Pajak tentunya kerjasama dengan juga negara-negara lain yang sekarang ini tengah menggarap bagaimana agar supaya pajak yang mestinya dibayar oleh korporasi itu juga dibayarkan sesuai kewajibannya, karena memang ada daerah negara yang membayar pajaknya nol dan rendah sekali, sehingga memang transfer pricing juga terjadi di mana mereka membukukan keuntungannya di tempat yang
pajaknya rendah. Nah, hal-hal semacam itu nampaknya sekarang tengah menjadi isu internasional dan mencoba dicari solusinya agar supaya ada pembayaran kewajiban dari perusahaan di suatu negara dengan lebih fair dan lebih baik. Baik. Nah, lalu mungkin kita sedikit beranjak terhadap utang yang harus dibayar juga ini. Nah, BPK kan telah mengaudit laporan keuangan pemerintah pusat termasuk APBN 2020 ini, Prof. Mereka pun menyatakan kekhawatiran ini tentang kesanggupan pemerintah untuk membayar. Nah, kalau tanggapan Anda sendiri dengan sekarang kondisi pandemi COVID-19 seperti itu, dengan walaupun sedang usaha dalam pemulihan ekonomi nasional juga, ditambah hutang Indonesia dikatakan terus meningkat setiap tahunnya. Lalu, bagaimana kesediaan dan juga kesanggupan maupun kemampuan Indonesia untuk membayar utang-utang yang ada ini, Prof? Ya, saya kira begini, kita punya pengalaman waktu krisis ekonomi Asia, di mana waktu itu utang kita juga melesat tajam sekali, bahkan untuk penyihatan perbankan aja itu kan hampir 50%, sekitar 50% dari PDB, sehingga bisa dibayangkan utang kita terhadap PDB itu kan pasti tinggi sekali. Sekarang ini memang meningkat menjadi 40-an%. Dan apakah ini aman atau tidak? Tapi sebenarnya yang penting itu adalah bagaimana kita pemerintah ya mengelolanya. Kalau dikelola dengan prudent dan juga tentunya jangan lupa bahwa Indonesia ini juga dibandingkan dengan negara lain utangnya meningkat, tapi juga not bad karena juga ada negara yang utangnya sampai 100% dari PDB-nya, kita 40-an%, tapi bahwa kita harus waspada, saya kira iya, karena ada peningkatan dan artinya kan kewajiban membayar bunga dan utang itu juga meningkat. Oleh karena itulah saya kira pengelolaannya harus lebih prudent dan terutama dari sisi pengeluarannya jangan sampai udah uangnya itu banyak menggunakan utang disalahgunakan, tidak prioritas, dihamburkan. Nah, itu yang saya kira perlu dijaga apalagi dikorupsi. Nah, oleh karena itulah saya kira yang sangat penting pada saat ini pengelolaan, dan saya yakin pemerintah cukup prudent di dalam mengelola utangnya, tapi memang perlu diwaspadai karena ya kita berharap pandemi segera selesai sehingga peningkatan utang ini ya akan terus meningkat lah saya kira, karena memang kita biasanya defisit dan selalu defisit. Hanya saja mudah-mudahan kita segera kalau ekonomi boleh menurunkan defisit APBN tidak lagi besar ya, seperti tahun ini kan 5%-an, tahun lalu 6%-an dari PDB, mudah-mudahan tahun depan itu bisa 4 atau 3%, dan nanti setelah itu bisa pulih di bawah 3%, dan dengan demikian harapannya beban utang ataupun kemampuan negara untuk memenuhi kewajiban yang membayar utang diantaranya itu adalah bisa dilaksanakan dengan baik. Baik, Prof. Terkait kewaspadaan tersebut juga, ini kiranya apa konsekuensi jika pemerintah ini gagal bayar? Lalu juga konsekuensi apa nih yang harus ditanggung seperti itu oleh warga Indonesia terkait bengkaknya hutang pemerintah Indonesia? Kira kalau kita gagal, saya kira enggak lah ya, karena kan menurut saya 40-an% dan saya kira tahun depan itu kalaupun naik sampai tahun 2023 itu akan tetap di bawah 50% dari PDB menurut saya, karena ya mudah-mudahan ekonomi bertumbuh. Dan kalau melihat pengelolaan utang dengan prudent ya, karena kan juga jangan lupa bahwa dalam masa pandemi ya semua negara mengalami hal yang sama, kesulitan, dan oleh karena itulah saya kira memang sangat penting sekali pemerintah itu prudent, karena kan saya satunya itulah tadi dari sisi pengeluaran dijaga jangan sampai kemudian terus meningkat, membengkak, dan membuat utang perlu meningkat terus tahun-tahun ke depan. Nah, ini adalah satu tantangan, dan mengingat pengalaman Indonesia, kita punya pengalaman seperti tadi saya sampaikan waktu krisis keuangan tahun 97-98, kita bisa melaluinya dengan baik. Kita sudah biasanya Indonesia itu cukup prudent, dan saya kira setelah pandemi ini selesai kita balik prudent lagi
dan dengan kemampuan bayar kita dan juga ekonomi yang saya harapkan tahun ini mulai tumbuh, artinya juga penerimaan negara harapannya akan meningkat dan kemampuan bayar negara terhadap berbagai kewajibannya meningkat, dan oleh karena itulah saya tidak terlalu khawatir ya, selama pemerintah, otoritas ini dari pusat sampai ke daerah semuanya adalah prudent, terutama juga di dalam memanfaatkan uang negara, di mana itu uang itu adalah uang rakyat dan kewajiban-kewajiban yang ada itu kan juga sebagian adalah dari hutang, dan oleh karena itulah pengelolaannya harus bisa dipertanggungjawabkan agar supaya lebih mudah bagi pemerintah pengelola APBN untuk prudent dan bisa bagi Indonesia melakukan semua kewajibannya dengan baik. Baik, tentunya ada rasa optimis untuk kedepannya, baik dari pemerintah sendiri untuk mengurangi hutangnya dan kesanggupan Indonesia untuk membayarnya, karena kita berkaca pada pengalaman yang lalu. Terima kasih Prof. atas informasinya yang disampaikan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya juga untuk berbincang hari ini. Terima kasih dokter, Profesor Dr. Sri Ardiangsih MSc. Sehat selalu.